Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya gerak. Salah satunya yaitu gerak lurus. Nah, kira-kira apa ya gerak lurus itu? Ayo kita cari tahu. Halo adik-adik, bersama Kak Dila. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus. Sebelum itu, kita perhatikan video berikut ini ya. Nah, dari video tadi, kira-kira apa ya yang terjadi pada mobil? Ya, tentunya mobil bergerak. Namun pertanyaannya, kenapa mobil bisa dikatakan bergerak ya? Nah, adik-adik, mobil atau suatu benda bisa dikatakan bergerak itu karena ada perubahan kedudukan terhadap suatu acuan tertentu. Mobil yang bergerak tadi melalui titik A, kemudian berjalan dan menuju ke titik B, di mana terdapat perubahan kedudukan mobil dari titik A ke titik B. Oleh karena itu, mobil dapat dikatakan bergerak. Sekarang, ayo kita perhatikan lagi mobil yang bergerak berikut ini. Kira-kira apa ya yang terjadi? Ya, benar sekali. Mobil bergerak dan membentuk suatu lintasan lurus. Oleh karena itu, mobil mengalami gerak lurus. Jadi, gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Bagaimana? Sudah paham kan dengan materi gerak lurus? Selanjutnya, kita perhatikan video berikut ini ya. Indah berjalan dari depan toko kopi menuju ke depan toko swalayan besar yang berjarak 20 meter dari depan toko kopi. Nah, sekarang akan muncul beberapa pertanyaan, yaitu apakah Indah dikatakan bergerak? Berapakah jarak yang ditempuh Indah dari depan toko kopi ke depan toko swalayan besar? Berapakah besar perpindahannya? Dan terakhir, kemanakah arah perpindahannya? Dalam fisika, seberapa jauh Indah berjalan disebut dengan jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa melihat arah. Maka, jarak yang ditempuh Indah dari depan toko kopi ke depan toko swalayan besar adalah 20 meter. Jika kita menyebutkan suatu arah, yaitu Indah berjalan dari depan toko kopi menuju toko swalayan besar ke arah timur sejauh 20 meter, itulah perpindahan. Nah, perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari titik awal hingga titik akhir dengan melihat arah. Indah berjalan menuju ke depan toko swalayan besar sejauh 20 meter dan membutuhkan waktu selama 20 detik. Maka akan timbul suatu pertanyaan, seberapa cepatkah Indah sampai ke toko swalayan besar? Nah, besaran fisis yang menjelaskan seberapa cepat benda bergerak adalah kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda per satuan waktu. Kelajuan dirumuskan dengan V, yaitu jarak dibagi selang waktu, dan kelajuan V yang dilakukan Indah adalah 20 meter dibagi 20 sekon, yaitu 1 meter per sekon. Ketika kita membahas arah, yakni Indah berjalan 1 meter per sekon ke arah kanan, maka kita akan membahas mengenai kelajuan dan arah. Kelajuan dan arah adalah kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh benda per satuan waktu. Dengan rumus perpindahan dibagi selang waktu, maka kecepatan yang dilakukan Indah adalah 20 meter dibagi 20 sekon, yaitu 1 meter per sekon. Nah, kemudian percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu, dirumuskan dengan A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. Namun, pada penerapannya dalam pembelajaran terjadi banyak miskonsepsi atau kesalahan konsep pada konsep kelajuan dan kecepatan. Salah satunya yaitu speedometer. Mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Artinya setiap 1 detik maka mobil bergerak sejauh 10 meter.
Jadi di detik pertama, mobil bergerak sejauh 10 meter, dan di detik kedua, mobil bergerak sejauh 20 meter. Nah, peristiwa tadi merupakan salah satu contoh kasus pada GLB. GLB itu sendiri adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dalam selang waktu tertentu. Maksudnya, benda akan menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Pada GLB, kecepatan atau V adalah konstan, maka percepatannya atau A adalah sama dengan 0. Dengan rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Selanjutnya adalah grafik GLB. Yang pertama adalah grafik kecepatan terhadap waktu, di mana ditunjukkan dengan sebuah garis lurus. Ini terjadi karena kecepatan pada GLB adalah tetap atau konstan. Kemudian grafik jarak terhadap waktu, di mana garisnya akan membentuk garis diagonal, atau tidak ada perubahan kecepatan yang terjadi pada gerak lurus beraturan atau yang biasa kita sebut dengan GLB. Selanjutnya, ayo kita perhatikan Indah yang sedang berusaha untuk mengayuh sepeda di jalanan menanjak. Terlihat bahwa Indah sangat berusaha untuk naik di jalanan menanjak. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi pada sepeda ketika kita menaiki jalanan yang menanjak? Ya, tentunya sepeda akan melambat. Nah, adik-adik, peristiwa mengayuh sepeda tadi merupakan salah satu contoh dari penerapan GLBB. Jadi, GLBB adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang berubah atau secara berurutan. Selanjutnya adalah rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 dikali AT. Kemudian S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. Kemudian S adalah V0 ditambah VT dibagi 2 dikali T. Di mana V0 adalah kecepatan awal, VT adalah kecepatan akhir, A adalah percepatan, T adalah waktu, dan S adalah jarak. Selanjutnya adalah grafik dari GLBB, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik jarak terhadap waktu. Grafik tersebut merupakan grafik GLBB diperlambat, di mana pada grafik sebelah kiri akan terlihat bahwa ada perubahan penurunan terhadap kecepatan, dan pada grafik sebelah kanan nilai A itu adalah negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Kemudian ini merupakan grafik GLBB dipercepat, di mana terdapat peningkatan kecepatan terhadap waktu. Dan pada grafik yang paling kanan terdapat grafik jarak terhadap waktu, di mana A bernilai positif sehingga kurva terbuka ke atas. Nah, jadi itu adik-adik materi mengenai gerak lurus, GLB, dan GLBB. Bagaimana? Sudah paham bukan? Kita berjumpa di video selanjutnya ya. Dadah! Halo, ya bunyi ya. Udah biar aku. Adik-adik, pause video berikut ini ya. Terhadap suatu acuan tertentu. Oleh sebab itu, bukan. Kok makin tinggi sih kameraku? Gerak lurus adalah kita perhatikan video ini sekali lagi. Ngarep. Nah, salah nadanya 1, 2, 3. Nah, jadi gerak lurus adalah dalam penerapannya 1, 2, 3. Namun di dalam penerapannya dalam pembelajaran namun konsepsi atau kesalahan konsep pada konsep kelajuan dan kecepatan. Namun terdapat beberapa peristiwa mengayuh sepeda dan dengan kecepatan yang berubah atau urutan. Kita berjumpa di video selanjutnya ya. Dadah. Nah, kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Sampai jumpa.